Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Leli Nurlina dan teman saya Laila Lafa. Kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang faktor penyebab kesulitan belajar. Sebelumnya, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, karunia, serta kasih sayangnya kami berdua dapat menyelesaikan makalah mengenai faktor kesulitan belajar. Tak lupa pula sholawat serta salam kami tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah diagnosis belajar, yaitu Bapak Subhi, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Yang melatar belakangi makalah ini yaitu belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada dalam sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga. Pada sekarang ini banyak sekali anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang berkemampuan kurang saja. Hal tersebut juga dialami oleh siswa-siswa yang berkemampuan tinggi. Selain itu, siswa yang berkemampuan rata-rata juga mengalami kesulitan dalam belajar. Sedang yang namanya kesulitan belajar itu merupakan kondisi proses belajar yang ditandai oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai kesuksesan. Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan oleh intelijensi yang rendah, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor non-intelligence. Perumusan masalah dari makalah ini: yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar. Yang kedua, faktor apa saja yang masuk ke dalam kategori faktor internal. Dan yang ketiga, faktor apa saja yang masuk ke dalam kategori faktor eksternal. Tujuan masalah dari makalah ini: yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Yang kedua, untuk mengetahui beberapa faktor yang masuk kategori faktor internal. Yang ketiga, untuk mengetahui beberapa faktor yang masuk kategori faktor eksternal. Baik, selanjutnya langsung saja ke pembahasan materi akan disampaikan oleh Mbak Laila Lafa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak Leli. Bab 2 pembahasan. Yang A, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Menurut Slameto, ada dua faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang kita bahas pertama itu faktor internal dulu. Faktor internal ialah faktor yang ada pada dalam diri sendiri. Ada 3 faktor di dalam faktor internal itu. Yang pertama, faktor fisiologis. Menurut Sadik, faktor fisiologis berkaitan dengan fungsionalisasi tubuh, misalnya kemampuan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh, kesehatan, dan fungsionalisasi anggota gerak tubuh. Misalnya, kesiapan otak dan sistem syaraf dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Jika sistem syaraf dan otak anak tidak berfungsi, maka akan mengakibatkan kesulitan belajar. Di dalam faktor internal ada faktor fisiologis atau kejiwaan. Faktor fisiologis berkaitan dengan emosionalisasi siswa. Siswa yang kurang mampu untuk mengontrol kondisinya akan berpengaruh terhadap kinerja. Ketika kondisi emosional atau kejiwaan siswa mengalami masa labil, kecenderungan siswa akan bertindak gegabah, ceroboh, acuh, dan cenderung mudah untuk marah. Emosional dapat dipengaruhi oleh lingkungan luar, misalnya suatu tindakan orang lain kepadanya, seperti kekerasan, hukuman, dan sebagainya. Orang tua dan guru harus mampu memahami kondisi kejiwaan siswa dan mampu membangun kondisi lingkungan yang baik. Faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar ini berkait dengan kurang mendukungnya perasaan hati atau emosi siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh. Contohnya misalkan siswa tidak menyukai salah satu pelajaran.
Tentunya ini akan mengakibatkan kesulitan belajar yang sangat berat. Dan di contoh lain adalah siswa yang rendah diri yang ditinggalkan oleh orang yang disayanginya, sehingga menjadikan sedih berkepanjangan yang akan mempengaruhi kesulitan belajarnya.